Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Kawan harap kalian dimanapun berada dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi pandemi ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup untuk kelas 4, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema yang kedua, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ngomong-ngomong tentang pelestarian makhluk hidup, Kak Wahyu mau tanya nih, adik-adik di rumah punya hewan peliharaan apa ya? Kira-kira kalau Kak Wahyu ada anjing dan kucing di rumah. Nah, kalau kalian punya hewan peliharaan apa ya di rumah? Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, Kak Wahyu harap hari ini kalian sudah berdoa ya. Nah, bagi adik-adik yang belum berdoa, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam menyimak video kali ini kalian dapat mengerti apa yang Kak Wahyu sampaikan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sesuai dengan tema kita kali ini tentang keberagaman makhluk hidup, Kak Wahyu akan menampilkan beberapa gambar dalam video ini tentang beberapa gambar hewan yang ada di Indonesia. Nah, untuk gambarnya bisa kalian simak sebagai berikut ya. Setelah kalian melihat gambar hewan-hewan dalam video ini, silahkan kalian tulis nama-nama hewan yang kalian lihat dalam video ini. Setelah kalian menulis nama-nama hewan dari beberapa gambar ini, coba kalian sebutkan hewan apa saja yang termasuk hewan langka atau hewan yang dilindungi dalam buku kalian. Nah, pada saat kalian menuliskan nama hewan langka dan nama-nama hewan tadi, silakan pause video ini terlebih dahulu. Jika kalian sudah menuliskan jawaban kalian di kertas, nah, mari kita cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Hewan yang dilindungi adalah hewan yang pertama adalah orangutan. Tahukah adik-adik, alasan kenapa orangutan harus dilindungi adalah karena orangutan membantu manusia melakukan penghijauan. Penghijauan sendiri merupakan penanaman kembali pohon-pohon di hutan. Nah, di habitat aslinya, orangutan ternyata membantu menyebarkan biji tanaman loh. Setelah makan buah, orangutan akan mengeluarkan biji buah itu bersama kotoran. Lalu, orangutan pasti akan bergerak dari pohon satu ke pohon yang lain. Perpindahan orangutan itu membuat biji-biji buah menyebar ke daerah-daerah lain. Nah, biji-biji buah tersebut menjadi cepat tumbuh setelah dicerna oleh orangutan dan menjadi pohon baru. Selain itu, orangutan juga sering mematahkan dahan pohon untuk mengambil dedaunan. Hal ini membuat bagian atas pohon menjadi terbuka sehingga sinar matahari bisa masuk sampai ke permukaan tanah. Dengan begitu, pohon-pohon bisa tumbuh dengan subur dan membuat hutan menjadi asri kembali. Nah, itu alasan kenapa orangutan harus dilindungi, teman-teman. Nah, untuk kenapa orangutan punah, salah satunya adalah tempat tinggal mereka yang sudah tidak punya tempat tinggal karena hutan-hutan sekarang sudah habis. Kemudian perkembangan orangutan yang juga lama, karena
orangutan betina yang hidup di alam akan melahirkan bayi pertamanya pada usia 9-12 tahun. Yang kedua adalah komodo. Populasi komodo semakin berkurang, entah karena kondisi alam atau ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Populasi komodo kian hari semakin sedikit. Polemik kasus penyelundupan komodo beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa hewan ini perlu dilindungi. Habitat asli mereka di Pulau Komodo sana tidak menjamin keberlangsungan hidup populasi mereka seutuhnya. Mereka yang seharusnya dilindungi justru harus saling berbagi lahan dengan penduduk sekitar dalam bertahan hidup. Ketersediaan mangsa atau hewan buruan yang berkurang membuat populasi komodo memang benar-benar harus dilindungi. Yang kedua, alasan mengapa populasi komodo semakin berkurang yaitu masa kehamilan komodo betina yang mencapai 8 bulan, yang artinya hanya sekali dalam setahun komodo ini bertelur. Memang, sekali bertelur bisa mencapai puluhan telur, namun persentase hidup bayi komodonya sangat kecil. Hal ini dikarenakan persaingan hidup di alam bebas sangat ketat. Tidak menutup kemungkinan telur yang dalam masa pengeraman dimakan oleh hewan lain. Demikian telur-telur komodo yang ditangkar juga tidak luput dari bahaya, karena sifat alami komodo yang bersifat kanibal bisa saja memakan telur atau bayi mereka sendiri. Yang ketiga adalah badak bercula satu. Nah, badak bercula satu sangat penting dalam hal menjaga keseimbangan ekosistem alam, yaitu kemampuannya menebar benih. Hal istimewa lain adalah dari cara makan badak sebagai satwa pemakan semak dan pucuk dedaunan. Jasanya penting untuk memelihara kualitas hutan. Saat pucuk daun atau ranting muda dimakan, maka pucuk baru yang tumbuh tersebut akan menyerap karbon dioksida yang lebih banyak jumlahnya ketimbang pucuk daun yang tua. Artinya, badak turut serta memelihara lingkungan hidup, dalam hal ini mengurangi pemanasan global. Ini yang harus kita pahami bersama. Nah, mengapa badak bercula satu harus dilindungi? Karena badak bercula satu merupakan hewan endemik khas Indonesia dan memiliki jumlah populasi yang sedikit, yang kemudian disebut langka atau terancam punah. Badak bercula satu juga merupakan hewan yang sering diburu oleh manusia untuk diambil dan dimanfaatkan culahnya, dan termasuk hewan yang langka karena spesiesnya yang semuanya hampir punah. Yang keempat adalah burung merak. Burung merak merupakan burung terindah di dunia. Ketika mengalami ancaman, burung ini akan melebarkan ekornya. Burung ini memiliki bulu ekor yang sangat indah dan dapat direntangkan seperti kipas raksasa. Apabila direntangkan, maka akan terlihat pola berbentuk bulatan seperti mata. Namun sayangnya, keberadaan jenis burung ini sudah sangat jarang atau sudah hampir punah. Penyebab merosotnya populasi burung merak ini terutama disebabkan penangkapan oleh masyarakat dan selain penyusutan atau konservasi lahan dan rusaknya habitat. Kemudian yang kelima adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan harimau satu-satunya yang masih ada di Indonesia. Jumlahnya saat ini diperkirakan hanya sekitar 300-350 ekor saja. Hal ini dikarenakan hutan tempat tinggalnya yang semakin sempit. Selain itu, harimau juga banyak diburu untuk dijual kulit dan bagian tubuh lainnya untuk obat-obatan, perhiasan, jimat, dekorasi, dan untuk konsumsi. Banyaknya jerat harimau di hutan di Sumatera menunjukkan kegiatan perburuan harimau sangat besar. Dan yang terakhir adalah jerapah. Jerapah merupakan hewan yang langka dan hampir punah. Hal ini dikarenakan karena manusia yang turut mendorong penurunan populasi jerapah.
habitat mereka dari hutan dan dataran terbuka tersingkir lantaran aktivitas pertanian atau pembangunan jalan. Belum lagi, di beberapa negara dan daerah ada kepercayaan bahwa ekor jerapah yang dijadikan gelang bisa membawa keberuntungan hingga dipakai sebagai benang untuk menjahit. Jerapah merupakan mamalia yang memiliki kuku genap. Jerapah juga spesies hewan paling tinggi yang pernah hidup di daratan. Setelah kalian mengetahui mengapa hewan-hewan tersebut dilindungi, sekarang Kak Wahyu akan mengajak kalian untuk membuat poster tentang kelestarian hewan tersebut. Nah, poster tersebut berisi tentang ajakan ya, jangan lupa. Nah, sebelum kalian membuat poster, kalian harus mengetahui apa itu artinya poster. Poster biasanya dibuat untuk membagikan berbagai informasi. Penyampaian informasi dari poster ini bisa dilakukan dengan memadukan antara gambar, grafis, dan tulisan. Nah, isi poster biasanya dibuat seminim mungkin agar pesan utama dapat tersampaikan. Poster juga merupakan salah satu bentuk seni grafis dua dimensi yang memadukan antara huruf, angka, dan gambar pada media kertas yang besar. Umumnya ditempelkan di bidang dengan permukaan yang rata seperti dinding atau papan di pusat-pusat keramaian. Seperti itu ya pengertian dari poster. Kak Wahyu sekarang mempunyai beberapa contoh poster tentang kelestarian hewan yang ada di sekitar. Bisa kalian simak ya, seperti contoh berikut ini. Setelah kalian melihat poster-poster tentang hewan langka tersebut, sekarang Kak Wahyu ingin kalian membuat poster tentang kelestarian hewan-hewan langka tersebut. Tetapi poster kalian harus berisi tentang yang pertama, nama hewan dan ciri khususnya. Kemudian yang kedua, poster kalian harus berisi tentang habitat hewan. Habitat hewan tersebut bisa saja di pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian poster kalian harus berisi tentang keberadaan hewan saat ini. Kenapa penyebab hewan ini menjadi langka? Jika hewan tersebut adalah hewan yang langka. Kemudian ajarkan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan pastinya, karena poster kalian tujuannya untuk ajakan kelestarian hewan langka. Kemudian terakhir, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Seperti itu ya adik-adik. Setelah poster kalian jadi, silahkan hasil karya poster kalian diperlihatkan terhadap orang tua atau orang-orang di sekitar rumah kalian. Nah, jika poster kalian dapat dilihat atau dibaca atau dimengerti oleh orang yang melihat poster kalian, berarti poster kalian sudah bagus dan kalian sudah berhasil membuat poster dengan baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan menyibukkan tentang apa saja yang kita pelajari pada video kali ini. Nah, untuk kesimpulannya, pembelajaran pertama kita dapat mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. Kemudian adik-adik juga belajar tentang hewan-hewan langka, mengamati gambar hewan tadi, dan adik-adik juga membuat poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Begitu untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran
pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker ya. Selamat pagi.